Pemirsa, Anda menunggak pajak kendaraan, maka waspadalah karena Direktorat Jenderal Pajak DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya tengah gencar-gencarnya merazia kendaraan yang menunggak pajak. Razia intensif ini untuk mengejar target penerimaan pajak kendaraan di 2018. Anda belum membayar pajak kendaraan, maka berhati-hatilah. Sebab Direktorat Jenderal Pajak DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya tengah gencar melakukan razia kendaraan penunggak pajak. Seperti yang dilakukan Satuan Lantas Polres Jakarta Timur bersama petugas pelayanan pajak Jakarta Timur menggelar razia pajak kendaraan bermotor di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur Rabu lalu. Sejumlah pengendara motor yang mencoba menghindari razia terlihat melawan arah tanpa memperdulikan keselamatan dirinya maupun orang lain. Sementara itu, mobil milik salah seorang anggota Dewan, Kardaya Karnika, turut terkena razia. Politisi Partai Gerindra ternyata telah menunggak pajak selama 2 tahun. Kardaya mengaku belum membayar pajak mobilnya lantaran lupa dan segera melunasinya. Pajaknya lupa, saya nggak ini. Oh, lupa dibayarin, Pak? Hah? Telat berapa hari, Pak? Berapa hari? 3 hari mungkin. Terima kasih, Pak Kardaya. Razia juga dilaksanakan di Jalan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan Rabu lalu. Sebuah mobil mewah dikenakan sanksi tilang karena belum membayar pajak selama 6 tahun. Selain pengendara mobil, sepeda motor yang juga belum membayar pajak diberi sanksi tilang. Namun petugas menawarkan pembayaran pajak di tempat agar tidak dikenakan sanksi tilang. Tetapi jika tidak dibayar saat terkena razia, pengendara diberikan 5 hari untuk melunasi pajak kendaraannya. Nah, kemudian setiap tahun itu harus diperpanjang, sehingga setiap tahun disahkan. Bagaimana mengesahkannya? Yaitu membayar pajak kendaraan bermotor. Mudahnya pembayaran pajak kendaraan bermotor ini, jadi tidak ada alasan wajib pajak itu tidak membayar pajak kendaraan bermotornya. Sehingga dengan membayar pajak kendaraan motor, maka STNK-nya disahkan. Razia pajak kendaraan ini dilakukan memenuhi target pendapatan daerah dari pajak kendaraan yang baru mencapai 54%, sementara targetnya 58%. Selain itu, pihak Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan peringatan dari pintu ke pintu terhadap kendaraan mewah yang masih menunggak pajak kendaraan. Tim Liputan, JAK TV. Lupa, saya nggak ini. Oh, lupa dibayarin, Pak? Hah? Telat berapa hari, Pak? Berapa hari? 3 hari. Tolong dong Pak, jangan ditilang. SIM pun tak ada, STNK entah kemana. Dan hingga kini ku berada di tahanan. Seperti apa mekanisme penindakannya, pemirsa? Malam hari ini saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Unit Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Hairil Anwar. Selamat malam. Dan juga Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Hairil dulu. Ini targetnya setelah ada penindakan, sejauh mana, seperti apa, berapa angkanya? Memang target kita ini untuk bulan Juli seharusnya kan sudah 58%. Iya. Nah, memang kemarin waktu hari Rabu itu baru 54%. Oke. Masih kurang 4% lagi. Nah, ini memang sudah ada kerjasama PKS antara Polda Metro Jaya dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Jasara Harja. Ini bulan Agustus 2017. Nah, kita melakukan optimalisasi terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah. Ya. Maka itu kita melihat ada satu langkah, ada satu ketentuan di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu ada di pasal 68 ayat 1 dikatakan bahwa pengendara ya kendaraan bermotor ya yang melakukan perjalanan di jalan raya itu wajib membawa surat tanda kendaraan bermotor yang sah. Nah, kemudian di pasal 70 ayat 2 dikatakan bahwa STNK dan TNKB itu berlaku 5 tahun. Nah, kemudian diminta untuk pengesahannya setiap tahun. Artinya kalau seandainya
wajib pajak kendaraan bermotor ini atau pengendara yang melintas di jalan raya tidak membawa STNK yang sah, maka sebetulnya dia melanggar pasal itu. Baik. Nah, kemudian untuk supaya sah, maka ada satu ketentuan di Undang-Undang 28 2009 di PDRD itu dikatakan bahwa pemungutan pajak daerah ya pemungutannya berbarengan dengan penerbitan STNK. Jadi STNK itu diterbitkan, pajak dibayar. Baik. Nah, jadi begitu pajak dibayar, maka STNK disahkan seperti itu. Baik, itu tadi di tayangan di insert ada mekanisme penindakan di lapangan. Pak Yusuf, sebenarnya mekanisme penindakan di lapangan seperti apa yang sudah berlangsung? Terima kasih. Jadi khusus untuk masalah penindakan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok Polri, yaitu masalah penindakan terhadap tilang. Khususnya bagi pengesahan STNK. Di sini kita melihat bahwa STNK itu sesuai dengan pasal 70 ayat 2 bahwa berlaku selama 5 tahun, kemudian setiap tahun disahkan. Inilah yang dilihat oleh polisi bahwa STNK yang kita temukan di jalan itu sudah disahkan atau belum. Baik. Kalau memang belum disahkan, kita sarankan untuk disahkan. Salah satu syarat untuk mengesahkan itu ya, adalah membayar pajak. Gitu. Ini ada keterkaitannya karena berkaitan dengan masalah samsat. Gitu. Kemudian dalam penindakan ini kita tidak semata-mata langsung melaksanakan penindakan, tapi kita juga memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, dan sifatnya adalah persuasif kita. Kalau memang mereka hari itu juga bayar pajak di tempat itu, dan memang mereka sudah langsung disahkan STNK-nya di situ, mereka kita tidak melaksanakan penindakan tilang. Baik. Ya, itu. Tapi kalau tidak membayar di tempat atau dalam jangka waktu 5 hari ini kena tilang atau seperti apa Pak Yusuf? Iya betul. Jadi memang sesuai dengan kesepakatan kita dengan stakeholder yang ada, batas waktu 5 hari kalau memang belum melaksanakan pengesahan, kita laksanakan penindakan tilang. Baik, Mirsa, Anda bisa berpartisipasi bersama kami melalui telepon interaktif di 021-5155-111. Nah, ini Pak Hairil, ada jangka waktu 5 hari yang diberikan untuk penunggak pajak ini. Kemudahan apa yang diberikan ketika penunggak pajak membayar di lapangan? Ya, sebetulnya ada insentif ya untuk wajib pajak dari tanggal 27 Juni 2018 yang lalu sampai dengan 31 Agustus 2018 itu ada penghapusan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BPNKB. Baik. Agar masyarakat memanfaatkan ini. 5 hari kami kasih waktu untuk dia menyatakan di materai 6.000 bahwa dia sanggup bayar selama 5 hari. Nah, mudah-mudahan 5 hari ini wajib pajak yang terkena razia melunasi atau membayar pajak kendaraan bermotornya. 7 Juni sampai 31 Agustus. Ada penelpon. Halo, selamat malam. Bu. Selamat malam. Iya, selamat malam, Bu. Sudah terhubung dengan Bapak siapa di mana? Silakan pertanyaannya. Halo. Bapak. Ya, silakan pertanyaannya langsung saja. Iya, Bu. Ini kan masalah bayar pajak yang 5 tahunan ya, Bu ya, untuk STNK itu, Bu. Iya, pertanyaannya, Pak. Tadi siang saya kan mau bayar pajak. Kebetulan untuk BPKB-nya kan masih di pihak leasing itu, Bu ya. Untuk kesamsatnya nggak bisa itu, Bu, karena harus ada alasan fotokopi BPKB, Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak. Kita sudah menangkap pertanyaannya Pak Yusuf. Bagaimana ini kalau untuk kasus seperti ini BPKB-nya belum ada? Ya, jadi untuk masalah pengesahan STNK maupun perpanjangan STNK, di samping pengguna jasa kendaraan itu membayar pajak atau pemilik kendaraan itu membayar pajak, kita juga memperhatikan faktor security. Ada STNK-nya yang mungkin diblokir. Diblokir itu mungkin karena ada beberapa faktor. Misalnya ada faktor jaminan. Apakah itu agunan dengan bank? Apakah ini masalah tindak pidana? Ini STNK-nya diblokir itu. Itu juga melalui proses. Kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh penelpon misalnya harus ada BPKB, fotokopi dan sebagainya, atau minimal ada surat keterangan dari bank yang bersangkutan bahwa kendaraan tersebut masih dalam status
agunan yang ada di bank itu. Supaya ini apa? Ini masalah security kendaraan. Jadi identitas kepemilikan kendaraan itu jelas. Posisi kendaraannya seperti apa, kemudian administrasi atau surat-suratnya seperti apa gitu. Baik, jadi tujuan kita untuk itu sebenarnya. Nanti kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Mirsa, Anda juga masih bisa berpartisipasi melalui telepon usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.